Ini kalau dibilang ya, infeksi virus corona ini kan memang nggak hanya menimbulkan efek negatif organ ya dalam sistem pernafasan manusia, dan COVID-19 kemungkinan juga bisa menimbulkan Recording in progress. efek negatif ya, untuk efek negatif pada kualitas sperma dan juga mengurangi, nah ini dia nih, kesuburan kaum pria. Tapi para ahli juga komentar, katanya benar nggak sih mengatakan bahwa kapasitas virus ini untuk mengganggu kesuburan pada pria masih belum terbukti. Padahal nih kaum pria yang sekarang mendengarkan, jangan salah ya. Tentunya hal ini menjadi kebingungan juga nih dok, menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, terutama untuk pasangan-pasangan muda nih yang rencananya mau program hamil di masa pandemi. Seperti siang hari ini saya ditemani juga dengan operator David Jose, itu juga benar-benar baru saja melangsungkan pernikahan, juga mau nanya nih gimana, bener nggak sebenarnya kayak gini. Bisa dijelaskan dulu dong, does and don't untuk program hamilnya seperti apa dari nakita.id. Boleh silakan Mbak Tiara atau Mbak Putri? Jadi virus COVID ini bisa masuk loh ke dalam jaringan testis. Ini dulu deh yang harus ditegasin dulu. Virus COVID ini bisa masuk ke dalam jaringan testis. Jadi ada suatu penelitian bahkan menunjukkan dari kadaver kalau kita sebutnya adalah mayat dari pasien post COVID, terus kemudian pada testisnya tersebut ternyata kita bisa menemukan ada virusnya di situ. Kemudian juga ada pasien yang dilakukan biopsi. 3 biopsi itu pengambilan jaringan pada testisnya. 3 bulan setelah COVID ternyata juga masih bisa ditemukan virusnya. Gitu. Penelitian kita jangan salah ya, kita juga ada penelitian di Universitas Airlangga. Kita juga melakukan penelitian terhadap virus vaksin COVID ini dan pada kesuburan pria, ternyata menemukan dari 30 pasien ada 1 sampel yang menemukan ada virusnya di dalam cairan ejakulat. Jadi memang virus ini bisa masuk dan kemudian memang menimbulkan gangguan sebenarnya. Nah, bagaimana cara menimbulkannya? Itu terjadi dari reaksi inflamasinya. Dari reaksi inflamasi yang pada akhirnya bisa menyebabkan suatu orkitis atau peradangan pada jaringan testis sehingga menimbulkan penurunan kualitas pada spermanya. Kemudian juga bisa terjadi gangguan hormon reproduksi pada pria sehingga itu juga menurunkan kualitas sperma. Dan kenapa sih testis ini rentan? Karena testis ini rentan karena di membran sel pada testis ini banyak angiotensin converting enzim, gampangnya ACE2 gitu. Nah, enzim ini menjadi pintu masuk untuk virus untuk masuk ke dalam sel. Nah, ACE2 ini selain di testis juga banyak di paru-paru, jantung, hati, usus, dan ginjal. Jadi ini adalah jaringan-jaringan yang sering terkena ya pada infeksi COVID ini. Dan selain itu ada juga demam pada COVID. Itu juga ya sama sih seperti pada demam dengan penyakit-penyakit lainnya, ini juga akan langsung menurunkan kualitas sperma. Nah gitu, terutama adalah gerak dari spermanya. Cuman sampai saat ini ditemukan gangguannya ini sampai saat ini hanya temporary gitu, hanya temporary sih. Jadi setelah beberapa bulan, kurang lebih sekitar 3 sampai 6 bulan. Itu kenapa 3 sampai 6 bulan? Itu adalah 2 kali spermatogenesis atau proses pembentukan spermanya. Seperti itu. Itu biasanya akan kembali lagi. Bisa gitu. sebegitunya dan ya? memang kenapa? Ya. Bisa sebegitunya ya dok ya, dan juga Mbak Putri saat ini kok bisa sampai ke, mohon maaf, ke spermanya pria ya, padahal kan yang selama ini harus ditutupi adalah masker bagian atas kita ya, muka, hidung, sampai mulut, cus langsung ke dalam gitu ya. Nah sekarang saya mau menanyakan dari Mbak Putri Hanzani, ini adalah editor nakita.id. Selama ini yang dipertanyakan dan juga yang dibahas di nakita.id ini seperti apa, terangkum dengan hal-hal seperti ini nih misalnya Mbak? Ya, nakita.id memang concern sekali untuk mengenai masalah hal ini gitu. Kita juga membuat liputan khusus juga gitu setiap minggunya. Nah, banyak yang menjadi pertanyaan juga nih dokter. Bagaimana sih memang seberapa persenkah virus COVID-19 ini ketika kena ke pria gitu untuk menurunkan kesuburannya ini? Seberapa persen, apalagi bagi pasangan baru gitu ya yang mau memiliki momongan seperti itu, yang mau merencanakan kehamilan gitu. Nah, ini juga bisa menjadi tambahan pengetahuan juga nih untuk kita, untuk moms dan juga dads yang ada di luar sana.